Sautnya, Bun mau tanya, musim hujan angbul saya yang cuma 4 pot saya pajang di dalam rumah. Nah, ini saya kan merawat anggreknya indoor ya, anggrek bulan. Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Mataharinya bersinar cerah loh. Jarang-jarang nih musim gugur atau winter kayak begini. Nah, kalau lagi matahari cerah begini saya bisa bikin video-video deh. Dan pengen jawab ada satu pertanyaan yang ditanyain sama penonton YouTubeku, tepatnya Instastory. Ada yang nanya di Instastory saya, karena di Insta itu ya hanya bisa bikin video 15 detik, nggak mungkin aku bisa jawab pertanyaan di situ ya. Jadi saya bikin jawabannya dalam bentuk video. Mungkin berguna juga buat yang lain. Jadi ini ditanyain, tunggu ya. Ini pertanyaannya, semoga kelihatan ya. Jadi ya, ini aku bikin screenshotnya. Bun mau tanya, musim hujan angbul saya yang cuma 4 pot saya pajang di dalam rumah. Nggak apa-apa ya, karena tidak ada angin tidak mempengaruhi ya angbulnya. Nah, jadi ini mau ngomongin anggrek bulan ya, yang lagi musim hujan. Nah, ini saya kan merawat anggreknya indoor ya, anggrek bulan. Saya tinggal di negara 4 musim, tinggal di Jerman. Ada anggrek yang bisa taruh luar rumah kalau musim panas, kayak anggrek Cattleya, Dendrobium ya. Pandurata juga bisa, tapi di tempat teduh. Nah, tapi kalau untuk anggrek bulan, ya, nih, anggrek bulan daun corak, anggrek bulan, ada lagi satu di ruang tamu yang berbunga. Nah, itu sepanjang tahun saya taruh di dalam rumah, soalnya dia agak-agak manja ya. Dia suka kena matahari pagi yang sejuk-sejuk gitu. Nah, kalau matahari terik dia nggak bisa. Ya, jadi udah daripada saya keluar masuk, aman merawatnya di dalam rumah. Nah, yang ditanyain, anggrek bulan kalau lagi di Indonesia ya, Indonesia kan negara tropis ya, boleh nggak ditaruh di dalam rumah anggrek bulannya gitu kan, kalau lagi hujan. Nah, kalau misalkan di teras kalian, ya ada tempat yang nggak kena hujan langsung, atau kena tampias juga nggak apa-apa, nah itu bisa. Nah, ini anggrek bulan ada yang bilang bisa full sun full rain gitu ya, kena hujan dibiasain. Ya kalau dari seedling dirawatnya terus sampai dewasa ya bisa adaptasi, tapi aku nggak rekomen banget anggrek bulan kena panas terik termasuk kena hujan. Soalnya kalau daunnya masuk ke sini, tertahan di sini, di sela-sela di ketiak daunnya ya, dia ini bisa bikin busuk ya. Terus kalau misalkan kena air hujan, hujannya cuma sejam, kemudian nih kayak begini, matahari langsung ya. Nah, itu bisa bikin busuk daun gitu. Jadi daunnya basah, kemudian kena sinar matahari langsung. Nah, itu nanti bikin masalah buat anggreknya gitu. Jadi lebih baik taruh tempat yang nggak kena hujan langsung. Kalau saya kan rawatnya indoor. Nah, terus yang ditanyain sama Mbak tadi itu ditaruh di dalam rumah bisa nggak? Bisa aja gitu ya. Apalagi kalau misalkan lagi berbunga, terus pengen dong sering dipandangi, boleh taruh di rumah. Asal nih kalau saya kan tetap dapat sinar matahari ya, karena taruhnya di jendela gitu, ditatakannya Fensterbang namanya bahasa Jermannya. Tuh, dia tetap kena pantulan sinar matahari. Nah, kalau kamu di rumah nggak ada jendela model begini biasanya di Indonesia ya, bisa taruh di di ruangan yang terang, kayak misalnya di ruang tamu atau di dapur gitu ya, yang terang. Kemudian yang kedua, dia supaya sirkulasi udaranya bagus tuh ya, dekat jendela, dekat pintu ya. Ini karena lagi musim gugur udah dingin nih, karena suamiku nggak ada di rumah, aku buka jendela, buka pintu ruang tamu juga aku buka. Kalau ada dia diomelin sering-sering buka dingin katanya. Nah, ini supaya kena udara segar dan sirkulasi udaranya juga bagus buat anggrek-anggreknya gitu. Jadi kalau mau taruh di dalam rumah itu yang diperhatiin ya. Dan kalau taruh di dalam rumah itu penguapan airnya lebih lambat dibanding kalau taruh di luar rumah gitu. Jadi jangan terlalu sering disiram ya. Kalian bisa masukin ini karena ala hidroponik ya. Tetap ada cadangan airnya, ini juga hidroponik. Nah, kalau misalkan pakai feeling aja, misal coba siram 2 hari sekali atau 3 hari sekali, karena nih anggrek bulan dia nggak terlalu suka
sering-sering disiram gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak terlalu cepat penguapannya, airnya itu nggak cepat kering, jangan disiram. Apalagi yang pakai moss, itu moss nyimpen air banyak banget gitu ya. Kalau dia disiram, akarnya masih basah, masih hijau yang di dalam, nah itu yang bikin busuk gitu. Jadi kalau kalian mau merawat anggreknya di dalam rumah, ditaruh dulu ya seminggu 2 minggu bisa lah gitu ya, asal jangan sering-sering disiram. Kemudian tetap diperhatikan sirkulasi udaranya gitu. Kemudian dapat pantulan sinar matahari atau di ruangan yang terang banget lampunya, bisa kok ya. Tuh kayak begini nih anggrek bulanku, spike-nya daun baru indoor kok ya. Tapi kalau di Indonesia mah ya rawatnya outdoor aja. Aku karena udah musim gugur, dingin, dia mati lah kalau kena dingin ya. Jadi dirawatnya selalu indoor. Nah, untuk membungakan anggrek bulan triknya ya, dia perubahan suhu siang sama malam yang beda sekitar 5 derajat gitu ya. Kalau di Indonesia ya pergantian dari musim panas ke musim hujan, nah nanti pada keluar tuh spike-nya. Kalau saya perubahan musim dari musim panas ke musim gugur udah sejuk kan ya, suhu udah sekitar 15 derajat 10 derajat ya, dalam 1-2 bulan dia keluar spike-nya tuh ya. Ini juga gitu tuh spike-nya ya. Kalau yang seedling ya tentu aja belum ya, ini seedling, sana seedling tuh ya. Ini juga belum ya, tapi tahun lalu dia berbunga sini bekasnya. Nah ini yang di ruang tamuku ya. Ini saya taruh sini karena di jendela tadi itu udah nggak ada tempat lagi, dan karena udah berbunga tentu aja dia nggak perlu tempat yang agak-agak dingin lagi kan. Dan ini nanti aku mau repotting karena udah selesai masa berbunganya tuh. Nah ya, ini tuh kubuka pintunya supaya masuk udaranya, itu jendelanya juga kubuka gitu ya. Nah Cattleya juga kusungkup biar lebih lembab, dan kelihatan udah mulai ada isinya Cattleya-nya. Nah ini seedling Cattleya 2, ini Vanda tricolor, satu lagi coercen apa tuh ya. Jadi gitu merawat anggrek indoor atau anggrek yang mau taruh di dalam rumah ya bisa, tapi ada yang perlu diperhatikan ya. Hama kalau mau diperhatikan, ntar bikin video tersendiri ya. Kalau saya tuh pakai stiker kuning. Jadi kalau ada hama yang bersayap terbang-terbang, dia ketangkep, ya nempel. Soalnya itu hamanya suka warna kuning dia.